Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang upaya penyusunan UU PAS setelah kemerdekaan. Sebelum itu, kami dari kelompok 3 berjumlah 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Rani Febdina. Yang kedua, Astri Juli Mutia. Yang ketiga, Nurul Izzati. Dan yang keempat, Siti Mukhlisatin. Selanjutnya, kita dengarkan penyampaian materi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Astri Juli Mutia, NIM 1813010133 akan membacakan materi A dan B, yaitu yang pertama, A. Menggunakan kebijaksanaan dan tafsir baru. Dalam pelaksanaan hukum agraria, didasarkan atas kebijaksanaan baru dengan memakai tafsir yang baru pula, yang sesuai dengan jiwa Pancasila dan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Tafsir baru itu di sini contohnya adalah mengenai hubungan antara negara dengan tanah. Tidak lagi menggunakan domain verklaring, yaitu negara tidak lagi sebagai pemilik tanah melainkan sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia hanya menguasai tanah. Yang kedua, B. Penghapusan hak-hak konversi. Salah satu warisan feudal yang sangat merugikan rakyat adalah konversi yang berlaku di Keresidenan Surakarta dan Yogyakarta. Di daerah ini, semua tanah dianggap milik raja. Rakyat hanya sekadar memakainya, yang diwajibkan menyerahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada raja. Jika tanah itu tanah pertanian atau melakukan kerja paksa, jika tanahnya berupa tanah pekarangan, kepada anggota keluarganya atau hamba-hambanya yang berjasa atau setia oleh raja diberikan tanah sebagai nafkah. Dan pemberian tanah ini disertai pula pelimpahan hak raja atau sebagian hasil tanah tersebut di atas. Mereka pun berhak menuntut kerja paksa. Stelsel ini dinamakan stelsel Arpanage. Tanah-tanah tersebut oleh raja atau pemegang Arpanage disewakan kepada pengusaha-pengusaha asing untuk usaha pertanian. Berikut hak untuk memungut sebagian dari hasil tanaman rakyat yang mengusahakan tanah itu. Berdasarkan STB 1918 nomor 20, para pengusaha asing tersebut kemudian mendapatkan hak atas tanah oleh raja yang disebut hak konversi. Keputusan raja pada hakikatnya merupakan suatu keputusan penguasa untuk memakai dan mengusahakan tanah tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1948 yang mencabut STB 1918 Nomor 20 dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 yang secara tegas dinyatakan bahwa lembaga konversi, begitu juga hak-hak konversi sera hipotek yang membebaninya menjadi hapus. Baik, saya Siti Mukhlisatin, NIM 1813010174. Baik, saya akan membaca materi poin C tentang penghapusan tanah partikelir. Pada masa penjajahan dikeluarkan kebijaksanaan di bidang pertanahan oleh pemerintah Hindia Belanda. Beberapa tanah partikelir yang di dalamnya terdapat hak pertuanan. Dengan adanya hak pertuanan ini, seakan-akan tanah-tanah partikelir tersebut merupakan negara dalam negara. Tuan-tuan tanah yang mempunyai hak kekuasaan yang demikian besar banyak yang menyalahgunakan haknya, sehingga banyak menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat yang ada atau yang berdiam di wilayahnya. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia melakukan pembelian tanah-tanah partikelir, namun hasilnya tidak memuaskan dikarenakan tidak tersedianya, dan cukup juga karena tuan-tuan tanah yang bersangkutan menuntut harga yang tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir,
pada tanggal 24 Januari 1958, hak-hak milik partikelir atas tanahnya dan hak-hak pertuanannya hapus, dan tanah bekas partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 pada hakikatnya merupakan pencabutan hak, dan kepada pemilik tanah partikelir diberikan ganti kerugian. Tanah partikelir dinyatakan hapus jika pembayaran ganti kerugian telah sesuai. Selanjutnya poin D, perubahan peraturan persewaan tanah rakyat. Peraturan tentang persewaan tanah rakyat kepada perusahaan perkebunan khususnya dan orang-orang bukan Indonesia asli pada umumnya serta sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 51 ayat 8 Indische Staatsregeling untuk Jawa dan Madura diatur dalam dua peraturan, yaitu Jondur-Ordunenting untuk daerah pemerintah langsung dan Forstenland Jondur-Reglement untuk Surakarta dan Yogyakarta atau daerah-daerah swapraja. Menurut ketentuan ini, persewaan tanah dimungkinkan berjangka waktu paling lama 21,5 tahun. Setelah Indonesia merdeka, kedua peraturan tersebut diubah dengan ditambahkan pasal 8A dan 8B serta pasal 15A dan 15B oleh Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1951. Undang-Undang Darurat ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1952 dengan penambahan pasal-pasal tersebut. Maka persewaan tanah rakyat untuk tanaman temu dan lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian hanya diperbolehkan paling lama 1 tahun atau 1 tahun tanaman. Adapun besar sewanya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, kemudian oleh Menteri Agraria. Dengan demikian, rakyat tidak lagi dirugikan karena besar dan jumlah sewanya disesuaikan dengan tingkat perkembangan, harga pada saat itu, dan waktunya hanya untuk 1 tahun tanaman. Poin E, peraturan tambahan untuk mengawasi pemindahan hak atas tanah. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1954 yang menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1952 tentang pemindahan tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya yang tunduk pada hukum Eropa, dinyatakan bahwa sambil menunggu peraturan lebih lanjut untuk sementara untuk setiap serah pakai lebih dari 1 tahun dan perbuatan-perbuatan yang berwujud pemindahan hak mengenai hak tanah-tanah dan barang-barang tetap lainnya yang tunduk pada hukum Eropa hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Menteri Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1957, izinnya dari Menteri Agraria. Kemudian semua perbuatan yang dilakukan di luar izin menteri tersebut dengan sendirinya batal menurut hukum. Artinya, tanah rumahnya kembali pada penjual, uangnya kembali kepada pembeli jika perbuatan itu berbentuk jual beli. Peraturan mengenai perizinan ini dimaksudkan untuk mencegah atau paling tidak mengurangi kemungkinan jatuhnya tanah-tanah Eropa, termasuk rumah atau bangunan yang ada di atasnya, ke tangan orang-orang dan badan-badan hukum asing. Ketentuan tersebut dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang pengawasan terhadap pemindahan hak-hak atas tanah perkebunan, erfak, eigendom, dan hak-hak kebendaan lainnya. Dikeluarkan juga Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1956 tentang pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan konsensi yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1959. Menurut ketentuan di atas, setiap perbuatan yang berwujud pemindahan hak dan setiap serah pakai untuk lebih dari 1 tahun mengenai tanah erfak, eigendom, dan hak-hak kebendaan lainnya atas tanah perkebunan. Demikian tanah-tanah konsensi untuk perkebunan dari bangsa Belanda dan bangsa-bangsa asing lain serta badan-badan hukum hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 76 Tahun 1957, izinnya dari Menteri Agraria dengan persetujuan Menteri Pertanian.
Maksud dari peraturan tersebut adalah untuk mengadakan pengawasan serta jaminan bahwa penerima haknya mampu mengusahakan perusahaan perkebunan yang bersangkutan dengan baik dan bahwa kebun itu tidak akan dijadikan objek spekulasi belaka. Baiklah, saya Nur Izati, NIM 1813010134 akan melanjutkan materi dari materi yang sebelumnya, yaitu poin F, peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1956 tentang peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan menetapkan Undang-Undang tentang peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan mengenai tanah perkebunan diatur dalam pasal 1 sampai pasal 7. Pasal 1 berbunyi, hak efek guna perusahaan kebun atau selanjutnya di dalam undang-undang ini akan disebut hak efek yang pada mulai berlakunya undang-undang ini sudah habis waktunya atau di dalam 1 tahun akan habis waktunya. Sedang keadaan perusahaannya adalah sedemikian rupa hingga menurut pertimbangan Menteri Pertanian tidak mungkin diusahakan kembali secara yang layak, tidak akan diperpanjang atau diperbarui. Pasal 2, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 1 di atas, hak efek yang pada mulai berlaku undang-undang ini keadaan perusahaannya adalah sedemikian rupa hingga menurut pertimbangan Menteri Pertanian tidak diusahakan secara layak atau karena alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan oleh Menteri Pertanian belum diusahakan kembali, dibatalkan oleh Menteri Agraria. Selanjutnya yaitu poin G tentang kenaikan kanon dan cijin. Kanon adalah uang yang wajib dibayar oleh pemegang hak efek setiap tahunnya kepada negara, sedangkan cijin adalah yang wajib dibayar oleh pemegang kosensi perusahaan perkebunan besar. Pada umumnya, kanon dan cijin dulu tidak besar jumlahnya, karena terutama dianggap sebagai tanpa pengakuan hak pemilik tanah dikuasainya dengan hak efek atau kosensi. Dalam Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1957 tentang perubahan kanon dan cijin atas hak efek dan kosensi guna perkebunan besar ditetapkan bahwa selama-lambatnya 5 tahun sekali uang wajib tahunan ini harus ditinjau kembali. Selanjutnya, poin H, larangan dan penyelesaian soal pemakaian tanah tanpa izin. Seseorang yang tetap menguasai tanah tanpa memiliki surat-surat tanah yang otentik atau dalam bentuk apapun yang padahal di atas tanah tersebut ada pemilik yang sah. Dalam hal seperti ini, pihak yang menguasai atau yang memakai tanah tanpa izin yang berhak misalnya yang sah telah melanggar pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya. Ketentuan mengenai penyelesaiannya diadakan oleh Menteri Agraria dan penguasa daerah sebagai yang dimaksud dalam pasal-pasal 3 dan 5 dapat membuat ancaman pidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000 terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya. Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran. Baiklah, saya Radi Febrina, NIM 1813010132 ingin melanjutkan materi yaitu tentang peraturan perjanjian bagi hasil atau tanah pertanian. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seseorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap. Berdasarkan perjanjian di mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama. Misalnya, masing-masing mendapat 1/2 atau penggarap mendapatkan 1/3 bagian. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 pada pasal 1 huruf C tentang bagi hasil, pengertian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut penggarap. Berdasarkan perjanjian pertanian di atas, tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.
Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan para ahli dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan perjanjian bagi hasil dalam pertanian adalah suatu perjanjian antara pemilik tanah dengan pihak lain atau penggarap, di mana penggarap diperkenankan untuk mengusahakan tanah tersebut agar produktif. Kemudian, hasil dari tanah tersebut dibagi antara pihak pemilik lahan dan penggarap dengan bagian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Peraturan pendukung Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ini ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia saat itu Soekarno di Jakarta pada tanggal 7 Januari 1960. Untuk memberikan ketentuan dan pedoman pelaksana UU tersebut telah dikeluarkan beberapa peraturan yang diantaranya adalah yang pertama, Keputusan Menteri Muda Agraria Nomor SK 322-KA-1960 tentang dimuat dalam tambahan lembaran negara Nomor 1935 dikeluarkan untuk mengadakan ketentuan-ketentuan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Yang kedua, Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang penetapan perimbangan khusus dalam pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil. Peraturan ini dikeluarkan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil dalam menentukan perimbangan yang khusus mengenai besarnya bagian hasil yang menjadi hak penggarap dan untuk pemilik tanah yang melanggar ketentuan perimbangan bagi hasil yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Daerah tingkat 2. Dengan kata lain, peraturan ini dikeluarkan untuk memberi sanksi bagi pemilik tanah yang mendapatkan bagian bagi hasil yang melebihi ketetapan Bupati atau Kepala Daerah tingkat 2. 3. Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang pedoman penyelenggaraan Perjanjian Bagi Hasil. Peraturan ini ditujukan untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil, menyederhanakan dan menyempurnakan peraturan-peraturan Perjanjian Bagi Hasil yang telah ada. 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Peraturan ini ditujukan untuk meningkatkan usaha produksi pangan, pemerataan hasilnya secara adil, meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 1960 sesuai dengan perkembangan masyarakat tani dan kemudian menjadi kemajuan teknologi serta sarana pengusahaan tanah untuk produksi pangan. Selanjutnya nomor 5, Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211 Tahun 1980, Nomor 714-KPTS-UM-9-1980 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil. Peraturan ini adalah petunjuk pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980. Materi selanjutnya yaitu tentang peralihan tugas dan wewenang agraria. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1958 tentang peralihan tugas dan wewenang agraria yang menurut sesuatu peraturan atau keputusan telah ada atau telah diserahkan kepada sesuatu badan penguasa. Selanjutnya dalam undang-undang ini disebut tugas dan wewenang agraria beralih kepada Menteri Agraria. Selanjutnya pada pasal 1, tugas dan wewenang yang menurut peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan tata usaha yang dicantumkan dalam daftar lampiran dari undang-undang ini diberikan kepada beberapa. Pasal 2, pelaksanaan peralihan tugas dan wewenang agraria dimaksud dalam pasal 1 diatur bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria. Pasal 3, Menteri Agraria dapat menunjuk badan-badan penguasa dan pejabat-pejabat dari Kementerian Agraria untuk melakukan tugas dan wewenang agraria termasuk dalam pasal 1. Pasal 4, undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dengan ketentuan-ketentuan bahwa peralihan tugas dan wewenang agraria termasuk dalam pasal 1 sepanjang yang mengenai yang pertama yaitu
Pejabat-pejabat tersebut dalam huruf A berlaku sejak tanggal 1 Agustus tahun 1953. B. Pejabat-pejabat tersebut dalam huruf B berlaku sejak tanggal yang akan ditentukan bersama oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agraria, agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok 3. Apabila di antara kami ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.